dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda pula. Tetapi sebelum kita memasuki diskusi kita kali ini, saya mengabarkan bahwa baru-baru ini kita baru saja menerima kabar duka oleh salah satu teman kita di Forum Lingkar Pena, merupakan kader terbaik kita di FLP, yaitu Kak Inaya Nasir. Dan saya menghimbau untuk teman-teman sekalian agar seraya mengirimkan doa kepada beliau dalam hati agar beliau dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Berdoa, kita mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan kali ini FLP Cabang Makassar pada bilik kali ini mengusul tema yakni waspada event siluman. Nah, tentunya event yang dimaksud adalah event-event kepenulisan yang banyak tersebar di sosial media kita saat ini. Semisal lomba-lomba puisi, cerpen, artikel, dan sebagainya. Nah, mengapa kita harus waspada dan lebih selektif dalam memilih lomba atau event-event tersebut? Tentunya hal ini akan dibahas lebih jauh dan mendalam, akan dibahas oleh Kak Batara Al-Isra sebagai pemantik diskusi kita kali ini. Beliau adalah salah satu pengurus Forum Lingkar Pena wilayah Sulawesi Selatan periode 2018-2020, dan Kak Batara juga baru-baru ini menerbitkan buku terbarunya, yaitu buku puisi. Promosi, Kak. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini, Cika. Buku puisi terbarunya yakni Di Seberang Gelombang. Dan Kak Batara tentunya beberapa kali menjuarai lomba-lomba tingkat nasional, lomba-lomba kepenulisan tingkat nasional. Dan saat ini Kak Batara tengah melanjutkan studinya di New Zealand ya, kalau tidak salah, Kak. Yap. Magister dengan mendalami ilmu antropologi. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Kak Batara untuk memantik diskusi kita kali ini. Ya, silakan, Kak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di diskusi kita pada sore di sana, pada sore hari ini di Makassar. Sore waktu Makassar, karena saya sekarang sudah waktu New Zealand toh. Jadi jam 8. Jam 8 malam ini sih, Kak. Baru sudah sholat Isya. Nah, mungkin sebaiknya karena kita diskusi toh, kalau tidak keberatan mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya atau menyalakan audionya mungkin, supaya karena saya merancang diskusi kita kali ini tuh lebih banyak interaksinya gitu, jadi kayak interaktif supaya teman-teman bisa sharing pengalaman begitu, karena kan sebenarnya saya cuma pemantik, bukan pemantik itu kayak diskusi bersama begitu istilahnya. Nah, mungkin siapa tahu ada yang mau menyalakan. Ya, sebenarnya yang dibilang sama saudara kita sama Aminul Arif, bahwa sekarang itu lagi banyak di era sosial media itu toh, di era sosial media itu sekarang lebih banyak sekali event-event atau barang di mana-mana begitu. Nah, saya mungkin mau tanya ke teman-teman semua, apakah ada yang pernah ikut lomba tertentu? Apa? Mungkin Sandi Rossoneri dulu sebagai Ketua Makassar. Saya mau tanya dulu nih Pak Ketua ini.
Pernah ikut lomba kan? Apa? Sandi Rossoneri? Sering. Nah, saya Apa? ini pakar lomba. Ada. Saya ini Apa pakar lombanya. apa lomba yang pernah Teta ikuti? Dan Lomba seperti apa? ikut lomba cerpen, penulisan kalian tulis ilmiah, program kualitas mahasiswa, poster, lomba apa lagi? Lomba sepeda lambat, lomba Banyak pakai kerupuk juga pernah kan? Oh, kalau itu janganlah. Kalau Aminul Arif, Ya biasa saya lah lomba puisi tapi kayaknya enggak pernah menang. siapa yang pernah adakan? Yang pernah yang pernah Saya lupa Kak, kayak ada yang jelas saya dapat di sosial media di Instagram tuh kan banyak tersebar di Instagram. Saya ikuti saja. Kalau Akbar gimana Akbar? Kalau ini ya Jorana. Lomba esai saya kan belum pernah ikut lomba sastra. Oh iya esai kan itu Paling saya karya bisa diadakan sama segelintir. Maksudku esai itu toh dia bisa termasuk jenis sastra. Ada juga esai yang non sastra begitu, dan bisa jadi Akbar mungkin ikut esai yang tipenya sastra, mungkin bisa jadi. Oh iya bisa jadi. Karena pernah ikut Kak yang esai populer. Nah ya, kalau esai populer itu jatuhnya dia ke sastra, masuk di Iya, saya lihat sastra. Yang menang nyastra sekali tulisannya. Iya. Mantap. Kalau Kakanda Nurhawara bagaimana? Ini Melina. Ya, Kak. Ada pengalaman mengikuti lomba atau seperti apa? Oh iya, Kak, dulu sering waktu sebelum mengenal FLP, sering ikut event-event siluman. Oh iya? Tidak pernah lolos. Menarik ini, menarik. Kenapa bisa waktu itu Nurhawara berpikir kayaknya ini event siluman begitu? Maksudnya kenapa? Halo? Kayaknya nge-lag ya. Oh, nge-lag ya. Ada lagi yang teman-teman yang mau berbicara atau bercerita tentang lomba yang pernah diikuti? Mau juara, tidak juara, tidak ada masalah. Ada yang mau menceritakan? Saya pernah juga ikut itu lomba penulisan cerpen. Iya, bagaimana itu Teta? Jadi hadiahnya tuh besar sekali hadiahnya, pokoknya mudah sekali gitu. Jalan-jalan ke 5 negara, tanggung jawab 1 juta rupiah hadiahnya. Tapi sponsornya tidak jelas, sudah. Yang jurinya pun tidak memaparkan gitu. Dan pada saat pengumuman tidak ada sampaikan gitu nilainya. Sini bisa menganggap bahwa pastian ini ada sesuatu ini. Nah itu yang itu akan saya mau apa tadi saya tulis di bagian chat, teman-teman bisa lihat chat kalau ada yang mau balas. Poinnya Teta adalah pemenangnya tidak jelas. Nah, saya mau bercerita tentang pengalaman saya dulu. Jadi saya dulu itu waktu pertama masuk di FLP. Ya, sebagaimana sebagian besar dari kalian, di awal-awal itu saya tidak ada niat menulis. bukan tidak ada niat menulis sih, kayak lebih seru bersama teman-temannya begitu. Lebih seru join sama teman-teman. Ikut-ikut saja, ikut-ikut nongki toh. Kalau ada teman-teman yang oh ini ada acaranya FLP, jadi kita ikut saja. Waktu itu saya sering sama Ahmad Cekidot tuh yang ketua FLP Sulsel sekarang. Waktu saya di ranting Unhas. Jadi sebagian besar kami itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan menulis begitu. Kita cuma mau berkumpul atau berorganisasi. Tapi lama-kelamaan saya merasa kok kita di forum Lingkar Pena namanya organisasi kepenulisan, masa tidak ada yang menulis. Akhirnya saya mulai menulis. Dan saya menulis cerpen. Dan lomba waktu itu bagi saya, karena sekarang kan
lomba itu sangat banyak toh di sosial media. Nah, waktu itu kita lomba sangat terbatas sekali informasinya. Kita harus buka website. Itu tahun-tahun 2012, 2013. Kita harus buka website. Kadang ada juga di Facebook, tapi Facebook itu waktu itu belum terlalu bagaimana, orang belum menggunakan Facebook untuk mencari informasi, tapi lebih ke kalau zamanku dulu itu, kalau mau lomba orang, kita lihat informasi di papan informasi. Papan informasi di, kalau Akbar kan anak Unhas toh, ada banyak papan informasi biasa di Iptex kah, di mana itu? Di PB Kak. Iya, PB toh. Di KU, pokoknya di setiap fakultas itu kan ada papan informasi. Nah, di situ ada banyak info-info lomba. Gitu. Jadi kita tahu lomba dari informasi seperti itu. Kemudian kalau kita mau adakan lomba FLP Makassar atau FLP Unhas, waktu itu mau adakan lomba ya kita juga bikin poster. Jadi kita bikin poster dan kita tempel. Saya bagianku karena saya anak sospol, ya saya bagi tuh posternya di fisik, kita tempel-tempel poster di fisik. Seperti itu saya informasi lombanya. Kemudian setelah kita posting di secara fisik, baru kita diskusikan, oke, sekarang kita posting online di Facebook. Instagram, tidak ada Instagram. Instagram itu belum ada. Instagram ada Mia, tapi belum sepamiliar sekarang. Instagram itu baru muncul. Saya baru aktif di Instagram 2015 baru aktif di Instagram. Sebelumnya, I don't know apa itu Instagram tuh. Waktu itu kan juga HP kan tidak secanggih ini, masih 15 megapiksel, berapa gitu? 8 megapiksel. Nah, maksudku adalah kalian bisa perhatikan polanya. Jadi dulu orang itu butuh effort untuk menempel informasi lomba. Toh? Ketika suatu komunitas atau organisasi mau mengadakan sebuah event atau lomba misalnya, dia harus keluar banyak modal. Pertama dia harus desain, yang kedua dia harus print, yang ketiga dia harus pergi tempel. Toh? Pergi tempel. Nah, hal itu tentu saja membuat orang yang ingin menipu, tanda kutip yang ingin menipu itu pasti berpikir kayak, aduh, zaman-zaman deh kayak. Baik juga kalau ada orang mau ikut lomba, itu pertama toh. Yang pertama mereka harus berpikir, oh, ini bikin kerjaan karena harus di-print, harus dicetak, ditempel lagi segala macam. Itu butuh sumber daya yang besar, yang bukan besar sih, yang tidak mudah dan tidak sedikit. Kemudian yang kedua, ya syukur-syukur kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak ada yang mau ikut ya bagaimana gitu. Jadi dua barrier ini atau penghalang ini tuh membuat lomba di masa-masa itu di tahun 2010-an awal itu hampir bisa dipastikan tidak ada yang siluman begitu. Nah, sekarang kenapa banyak event siluman? Karena mereka sejujurnya mereka untuk melempar sebuah pamflet itu mereka effortless. Effortless itu mereka tidak butuh usaha sama sekali. Mereka cuma sekarang kan ada Canva di aplikasi yang di smartphone ini pakai Canva saja, mereka bisa bikin bla bla bla, bikin nama organisasi, komunitas segala macam, terus bikin lombanya dengan hadiah yang fantastis begitu. Ya sisa bikin di Canva dan sisa di share, toh. Ya sudah jadi lombanya dan itu faktor pertama. Faktor yang kedua, kenapa sekarang banyak event siluman dibandingkan tahun-tahun yang lalu? Karena sekarang orang itu sedang senang-senangnya menelurkan hobi begitu, terutama di bidang penulisan. Kalau kalian misalnya, kayak saya sadar sekali misalnya di tahun 2010-an awal ketika sosial media belum merebak, menulis itu adalah sesuatu yang sangat-sangat jarang ditemukan. Ya apa yang mau mereka tulis? Status Facebook waktu itu tidak lebih dari sebuah tulisan-tulisan alay, tulisan-tulisan alay belaka. Aduh, hujan nih, gitu. Dengan huruf besar kecil tuh. Tuh kan saya typekan kok. Aduh, dan nih. Nah begini. Hujan nih. Nah, kayak begitu tuh maksudku. Tidak ada faedahnya itu status Facebook. Ada mungkin beberapa orang memang dari sononya hobi menulis, itu memang sering menulis.
melalui Facebook, dan apalagi zamannya blog waktu itu toh, zaman blog, jadi orang tidak banyak orang yang menelurkan tulisannya, hanya orang-orang yang kayak blogger atau memang hobi menulis dari sononya yang memang senang untuk menulis. Nah, kalau ada event lomba syukur-syukur kalau mau ikut begitu. Nah, sekarang ketika sosial media itu sangat-sangat punya varian yang banyak, mau Instagram, mau Facebook dan segala macam, orang mulai peduli terhadap dunia penulisan. Apalagi kalau misalnya kalian lihat trennya, tren sastra Indonesia itu sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda dari 2015 ke bawah. 2010, 11, 12 itu sangat jauh berbeda. Sekarang kalau bahasaku saya sendiri tak bangga menulis gitu. Ada banyak orang yang kemudian tak bangga menulis tuh yang apa? Pertama mungkin terpengaruh dengan tulisan-tulisan di sosial media, tulisan-tulisannya akun-akun macam Firsa Besari, Kurniawan Gunadi, Aan Mansur dan lain-lain. Akhirnya mereka juga, oh kayaknya saya bisa menulis sesuatu yang baik juga di sosial media. Akhirnya orang-orang mulai rajin menulis sesuatu yang berfaedah begitu, entah puisi kah, entah caption baper kah, macam Firsa Besari itu. Tidak ada lagi nih tulisan aduh hujan niche, tidak ada. Kecuali mungkin generasi sekarang yang baru dewasa, anak-anak TikTok istilah atau orang tua kita yang baru terpapar sosmed. yang itu hobinya sebar-sebar hoax di grup-grup keluarga. Nah, tapi generasi milenial macam teman-teman generasi milenial dan generasi alfa, generasi setelah milenial itu sekarang lebih cenderung menggunakan sosial medianya dengan ihwal yang lebih berfaedah, entah misalnya menelurkan pikirannya melalui tulisan itu macam Prof Akbar ini, atau caption puitis misalnya macam Pak Aminul Arif ini. Nah, jadi kayak intinya sekarang orang sedang tergila-gila dengan dunia sastra. Jadi tren sastra atau tren kepenulisan itu meningkat. Nah, tren ini ditambah dengan mudahnya informasi disebar, itu membuat orang-orang yang punya pemikiran jahat menjadikan ini sebagai sesuatu yang sebagai pasar, tanda kutip sebagai pasar, yaitu sebuah cara untuk memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan banyaknya orang-orang yang senang menulis. Dan sayangnya orang-orang yang senang menulis ini, orang-orang yang senang menulis ini itu biasanya adalah penulis pemula. Dan penulis pemula itu biasanya sedang menggebu-gebu hasrat menulisnya gitu. Kayak, saya harus betul-betul menghasilkan ini tulisan, tapi saya tidak tahu saya mau tularkan kemana gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang sangat rawan menjadi korban dari event siluman. Yang pertama dia punya semangat yang menggebu-gebu untuk menulis, dan yang kedua dia tidak tahu di mana dia mau menyalurkan hobinya itu. Seperti itu. Nah, saya ingat sekali ada teman saya di Jepang, malah teman saya di Jepang, orang Makassar tapi sedang di Jepang, dan dia baru belajar menulis, tapi karena dia termasuk tadi dua yang saya bilang ini, dua ciri-ciri ini yang saya bilang. Yang pertama dia hobi punya semangat yang menggebu-gebu untuk menulis, dan yang kedua dia tidak tahu ingin disebar di mana ini tulisannya. Ya akhirnya dia ikut event sembarang gitu, ikut event apapun. Nah, tetapi sebelum misalnya kita lanjut diskusi kita, mungkin ada baiknya kalau kita semua satu pikiran sebenarnya apakah itu event siluman gitu. Apa itu event siluman? Nah, kalau dari hematku sendiri adalah event siluman itu adalah event yang abal-abal event yang abal-abal. Maksudnya abal-abal adalah, ya sudah tadi disinggung oleh Sandi Rossoneri ini, kalau event siluman itu adalah event yang bahasa kasarnya kita event palsu. Jadi sebenarnya itu event penipuan. Jadi lomba tipu-tipu. Lomba tipu-tipu yang sebenarnya jadi ada oknum tertentu yang menyebar pamflet, ada lomba. Ternyata
ternyata lombanya tidak ada sama sekali. Jadi keuntungannya si penipu itu bisa dua. Yang pertama, kalau misalnya lomba itu berbayar, maka otomatis uangnya itu akan lari ke kantongnya si penipu tuh, yang bikin lomba itu, karena ya tidak ada lombanya. Jadi orang sudah transfer 50.000, transfer 20.000 misalnya untuk satu karya. Kali ini misalnya dengan taruhlah 100 orang yang ikut se-Indonesia. 20 kali 100. Berapa itu? Nah, lumayan. Padahal itu cuma modal bikin pamflet. Modal bikin pamflet jadi Canva terus di-share. Banyak pasarnya begitu, dan di-share sama akun-akun info lomba menulis. Ada tuh banyak akun info lomba menulis itu di sosmed. Nah, di-share sama itu ya, banyak yang mendaftar, ya sudah. Karena dilihat 20.000 Ji, atau enggak usah 20.000, 10.000 saja. 10.000 itu bagi mahasiswa mungkin dianggap murah, atau ini uang bensin satu kali jalan gini. Kalau juara Kak, bisa Kak dapat sekian juta misalnya. Tapi ternyata lomba itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja lomba itu sebenarnya adalah lomba untuk menyaring naskah, dan naskah yang bagus itu akan dia ambil dan dia akan copy paste menjadi naskahnya dia. Misalnya saya tuh Bata. Mau saya Bata di jelek, ya Bata mau pengen. Saya tuh Bata. Anggaplah saya Bata memang. Nah, kemudian saya bikin pamflet. Lomba menulis. Pendaftaran gratis. Kemudian saya share dengan hadiah, misalnya total hadiah 3 juta, 2 juta, 1 juta misalnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Saya share. Dan kemudian banyak yang tertarik gitu. Kemudian taruhlah misalnya ada 20 naskah cerpen masuk di dalam emailku. Dan saya lihat nih, saya baca satu-satu. Oh, ini bagus gini cerpennya ini, siapa namanya nih? Sandi Rossoneri. Nah, akhirnya cerpennya Sandi Rossoneri ini saya ambil. Saya ambil. Jadi cerpennya ini saya copy paste dan saya jadikan cerpen saya. Nanti ketika ada lomba betulan yang bagus, lomba asli, saya Bata ini menggunakan itu. Begitu. Mengerti maksudku? Jadi kayak itu lomba tuh sebagai penampung naskah yang bagus. Nanti ada misalnya lagi lomba yang diadakan oleh FLP misalnya, saya sisa lihat itu stok naskahku yang sudah masuk. Saya lihat lagi, ini ada naskahnya misalnya ini siapa, Nita Amriani. Bagus ini naskahnya Nita Amriani ini. Akhirnya saya pakai lagi naskahnya Nita Amriani, kirim ke lombanya FLP. Kemudian misalnya ISM bikin lagi lomba tuh, saya cek lagi, ini ada cerpennya Hasnan Sutadi bagus. Akhirnya saya ambil ini cerpennya Hasnan Sutadi, terus saya ikutkan lomba. Begitu. Ada oknum-oknum jahat begitu loh gitu. Jadi bukan berarti hadiahnya yang pendaftaran gratis itu kayak memancing di kalian supaya ternyata itu hadiahnya bagus. Ternyata dia mau pakai itu naskah kita. Apalagi misalnya ketika di situ tertulis hak cipta milik panitia lomba. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi kalau hak cipta milik panitia lomba, penulis itu lepas hak ciptanya. Misalnya Ilmi dia kirim puisi tuh di sebuah lomba. Misalnya lomba menulis puisi nasional, tuh dia kirim. Kemudian di situ ada ketentuan dan syaratnya. Hak cipta milik panitia. Berarti cerpennya ini Ilmi, puisinya ini Ilmi, bukan lagi milik dia, tapi miliknya si panitia. Nah, dalam hal ini saya misalnya sebagai panitia lomba itu bisa menggunakan cerpennya Ilmi untuk saya ikutkan ke lomba yang lain yang saya bilang tadi tuh. Misalnya FLP bikin lomba asli. Ya saya pakai puisinya Ilmi karena saya anggap puisinya Ilmi bagus. Dan ketika misalnya Ilmi menuntut ini puisiku yang saya bikin. Tidak kan, hak ciptanya sudah bukan milikmu. Begitu. Jadi seperti itu sebenarnya tujuan dari seperti apa itu event siluman.
Yang pertama tadi, dan yang kedua apa sebenarnya tujuannya? Ya itu tadi. Yang pertama dia ingin menipu dengan meraup keuntungan. Yang kedua dia cuma mau menampung naskah-naskah orang, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu naskah-naskah yang bagus itu. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah kalau begitu apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya ini event lomba? Sebenarnya sangat kalau sekarang tuh sebenarnya kita agak apa nih, serba salah Ki. Karena bisa jadi misalnya kita kita melihat oh ini kayaknya event ini penipuan atau event siluman, tapi ternyata bukan. Toh? Ada juga yang kita bilang oh ini kayaknya bukan event siluman ini, tapi ternyata event siluman. Jadi kayak agak kabur nih batas-batasnya. Jadi kita tidak bisa 100% yakin bahwa ini event siluman dan ini bukan event siluman. Tetapi teman-teman sekalian, yang bisa kita lihat ciri-cirinya sebenarnya adalah yang patut teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah jika event itu berbayar. Begitu. Secara pribadi, kalau kalian misalnya mau ikuti silakan. Saya itu tidak akan pernah mengikuti event yang berbayar. Tidak akan pernah. Karena kayak menganggap untuk apa saya membayar event itu begitu. Mending cari yang gratisan dong. Saya tidak mau keluar uang untuk kayaknya juga sekik tadi maksudku. Terlalu sekik juga, tapi tidak mau keluar uang untuk ya kalau ada yang gratis kenapa harus berbayar toh? Kalau ada lomba gratis ya kenapa harus lomba yang berbayar? Itu logikaku. Kemudian yang kedua, kenapa lomba berbayar saya tidak pernah mau ikuti, karena bisa jadi itu ada unsur judinya di situ, unsur judi. Saya tidak tahu apakah semua teman-teman di sini anak FLP. Anak FLP semua ini kah? Ada bukan anak FLP? Saya, Kak. Oh iya. Saya maksudnya ini anak FLP atau bukan anak FLP? Bukan, Kak. Oh iya, oke. Nah, kalau di FLP kan itu dia ada sedikit unsur-unsur Islamnya tuh, jadi kayak organisasi kepenulisan yang landasannya Islam tuh. Nah, dan ini sebenarnya masih perdebatan. Ada yang bilang kalau misalnya lomba itu berbayar dan kemudian uang pembayaran peserta itu digunakan sebagai hadiah, maka itu jatuhnya judi. Itu hukumnya judi. Karena sama saja dengan ini nanti dibahas di kajian keislaman mungkin, tapi yang saya pahami ini tuh dari Kak Gege juga, ini sebagai senior kita di FLP, itu jatuhnya bisa ke judi karena kita bertaruh gitu, kita memasang, tanda kutip kita memasang, nah ini saya 15.000. Nah jadi logika sederhananya itu uang 15.000 misalnya itu dikumpul oleh panitia, dan ketika misalnya Akbar menang, maka uang itu dikasih ke Akbar. Toh? Sama judi kan? Orang kumpul uang, sek. Kemudian dilihat, oh ini, oke. Siapa yang naik? Hasnan, oke, ini uangnya ke Hasnan. Seperti itu. Jadi, hukumnya bisa judi ketika kasusnya seperti itu. Ini suatu pendapat yang lain. Tapi ada pendapat yang bilang tidak gitu. Yang judi itu kalau betul-betul itu event siluman, maka itu jatuhnya bisa ke judi, beda. Tapi saya mengambil jalan tengah, atau maksudku jangan sampai betul itu judi, makanya saya tidak mau. Ambil main cantik. Makanya saya bilang kalau ada yang gratis ya ngapain begitu. Dan yang ketiga, ini rentan terhadap penipuan. Yang saya bilang tadi. Kalaupun misalnya kita menang ya syukur. Tapi kalau tidak menang, bisa jadi yang diuntungkan adalah event siluman itu yang sudah mengumpulkan, bayangkan kalau 10.000 dikali 100 toh. Nah, makanya kita sebagai teman-teman yang bergelut di bidang literasi, kita harus menghentikan hal-hal seperti itu. Nah, makanya toh event berbayar pun itu sebenarnya adalah, menurut saya adalah salah satu ciri-ciri kalau kita mau lihat seberapa bergengsinya itu lomba. Lomba-lomba yang bergengsi itu pasti tidak ada yang berbayar.
misalnya bukan cuma lomba tapi event. Misalnya pendaftaran MIWF itu pasti gratis. Pendaftaran UBUT Writers URWF itu juga gratis. DKJ misalnya Dewan Kesenian Jakarta itu juga gratis. Kenapa? Karena orang-orang yang menggratiskan lomba untuk literasi itu punya ideologi untuk membangun literasi Indonesia menjadi lebih baik gitu. Dan hal seperti itu menurut saya adalah mereka punya niat tanda kutip niat suci untuk mengembangkan literasi di Indonesia. Dan kalau memang mereka ingin mengembangkan literasi, ya ngapain peserta disuruh bayar? Mereka pasti punya cara-cara tersendiri untuk menggratiskan event tersebut, event lomba. Nah, makanya semenjak di FLP Kak, setiap lomba yang mau diadakan FLP itu saya pasti menentang kalau event itu berbayar. Makanya kemarin pas dan menurutku semua hal yang berbayar entah misalnya kalau seminar mungkin masih bisa berbayar sih karena di situ kita berbicara karena kita dapat ilmu misalnya kayak apalagi kalau pembicaranya misalnya Kak An misalnya tuh An Mansur atau Kak Gege atau Helvitiana Rosa misalnya atau pokoknya orang-orang yang secara nasional sudah diperhitungkan dalam dunia literasi. Ya wajar karena kita mau mengejar ilmunya dan itu kebutuhan kebutuhan komunitas tersebut. Tetapi kalau misalnya siapa yang adakan lomba dan siapa pembicaranya dan berbayar langsung aduh apa nih kayak mau memang cari uang ini panitianya. Apalagi kalau ada lomba yang sebenarnya itu pencarian dana tuh. Mengerti maksudku? Jadi ada kadang itu tuh misalnya inaugurasi mahasiswa ini sering sekali inaugurasi tuh mau bikin inaugurasi tapi kekurangan dana, ayo kita bikin lomba. Jadi lomba ini sebagai pencarian dana tuh itu kan kayak aduh apakah ini. Nah ini menurut saya kurang tepat begitu. Kalau ada teman-teman yang masih mahasiswa ini tolonglah jangan jadikan lomba sebagai ajang pencarian dana. Lomba itu ya eventnya itu loh. Bukan pencarian dana ini S3 marketing Hogwarts ini. Aduh. Ya, itu tadi mengenai event yang jadi itu tadi ciri-cirinya kalau dia berbayar menurutku. Kalau saya pribadi tuh langsung Kak, kenapa harus berbayar ini lomba begitu. Langsung nggak berpikir kenapa harus berbayar. Langsung saya skip, pokoknya saya tidak mau ikut lomba yang berbayar. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua adalah yang dibilang tadi sama Teta. Teta tadi bercerita bahwa Teta ini pernah ikut lomba toh, dan pemenangnya tidak jelas. Ya, ini ciri-cirinya. Kalau ada lomba yang pengumumannya tidak pernah diumumkan, itu pasti itu siluman. Hakul yakin siluman ular putih. Hakul yakin. Nah, apa bikin lomba tapi tidak ada pemenangnya, ya sudah berarti panitianya kabur. Memberi uang. Jadi tandai mantong. Apalagi kalau misalnya ada bikin akun di Instagram, toh misalnya lomba cerpen nasional Skidi Papok misalnya tuh. Nah, kemudian setelah bikin lomba dan setelah penutupan deadline, dia ubah nama akunnya. Bikin lagi lomba lain. Lomba puisi Prikitiu misalnya tuh. Misalnya. Nah, berarti patut dicurigai. Kok kenapa ini yang sebelumnya belum selesai, kenapa berubah lagi akunnya tuh? Nah, ini juga perlu dicurigai. Pokoknya kalau pemenangnya tidak jelas, tandai. Pokoknya merahkan. Nah, kemudian yang ketiga, itu diadakan oleh komunitas abal-abal. Komunitas tidak jelas. Komunitas yang kayak baru kita terbentuk gitu. Misalnya tuh ada komunitas yang misalnya bernama Forum Penulis Makassar misalnya tuh, Forum Penulis Makassar.
mengadakan lomba, toh hadiah 3 juta, 2 juta, 1 juta. Follow Instagram ini. Kemudian dicek ke Instagramnya, tidak ada postingannya. Akun-akun buzzer. Nah, jadi kayak akun buzzer yang dia pakai untuk penipuan begitu. Nah, ini dicurigai nih. Pokoknya merahkan itu, tanda itu semua akun yang apa? Yang diadakan oleh komunitas abal-abal. Bisa jadi tuh kayak itu akun kayak baru pindah bikin. Itu komunitas baru pindah bikin untuk bikin lomba. Misalnya kayak Tete misalnya, ayo menipu dong. Bikin komunitas, apa namanya komunitas penulis jomblo misalnya. Kemudian bikin mie lomba. Setelah itu bubar itu komunitas. Apa sih susahnya tuh? Sisa dibikin saja. Namanya apa? Dibikinkan logo, diposting di sosmed. Ya apa susahnya begitu? Di era sekarang tuh jadi gampang sekali. Makanya kalau ada komunitas yang seperti itu, pokoknya blacklist. Makanya kalau mau aman, lihat lomba-lomba yang diadakan oleh komunitas-komunitas yang misalnya di sosmednya itu sudah bagus. Misalnya kayak diadakan oleh kementerian atau dinas-dinas tertentu, atau misalnya kayak badan bahasa, atau kayak komunitas yang sudah jelas macam FLP, ISM, Kata Kerja, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga beberapa komunitas yang patut dicurigai, misalnya kalau kita lihat banyak di followernya, misalnya puluhan ribu, toh, dan dilihat banyak ini tuh sorotan-sorotan. Kan banyak sekarang itu workshop penipuan juga. Nah, bisa jadi nih komunitas itu memakai modus yang sama. Banyak followernya bukan berarti itu komunitas baik-baik saja. Banyak followernya misalnya sampai ribuan, bisa jadi pakai beli follower, toh. Nah, caranya adalah lihat gitu komentarnya, lihat ki postingan-postingannya, lihat ki apakah ada banyak yang komentar atau banyak yang like. Kan mustahil misalnya followernya puluhan ribu tapi yang like cuma 12 orang, 13 orang, tidak ada yang komentar dan lain-lain. Itu kan patut dicurigai akun-akun penipuan seperti itu. Nah, kemudian ciri keempat yang patut teman-teman curigai adalah kalau hadiahnya itu terlalu fantastis. Juara 1, 15 juta. Juara 2, 10 juta. Atau juara 3, 5 juta. Itu kan kayak, benar jika ini. Tidak curiga aku itu lomba menulis hadiahnya 15 juta. FLP saja bikin lomba 1 juta jadi hadiahnya. Maksudku. Apalagi lomba lain tuh. Komunitas lain yang apa nih, mungkin baru muncul. Tapi kenapa bisa 15 juta gitu? Kalau misalnya yang bikin adalah badan bahasa atau kementerian terkait, misalnya lomba penulisan buku anak, total hadiah 20 juta, wajar. FLP pernah bikin lomba menulis nasional 2015, itu total hadiah juara 1 5 juta. 5 juta loh. Juara 1 5 juta, juara 2 4 juta, juara 3 3 juta. Waktu itu FLP masih kaya, kalau Sulsel masih banyak duit dan banyak link. Nah, itu wajar karena FLP yang bikin. Atau misalnya komunitas yang jelas, wajar. Kalau apalagi kalau banyak sponsornya sih itu macam Kala Group, kalau Kala Group nih bicara. Sudah, Kala Group, apalah dan segala macam. Mantap. Tapi kalau event yang baru muncul, yang saya bilang tadi, cek Instagramnya, benar jika cek websitenya, macam komunitas jomblo, penulis jomblo misalnya. Contoh jadi. Nah, itu patut sekali dicurigai kalau hadiahnya sampai belasan juta. Nah, kemudian ciri yang kelima adalah selalu pastikan, selalu cross-check begitu. Kadang ada lomba yang sangat niat banget. Event siluman yang sangat niat gitu. Sangat niat karena dia pasang situ jurinya misalnya Aan Mansur. Tetapi Aan tidak tahu sama sekali kalau dia jadi juri lomba gitu. Dan biasanya itu penulis dia akan klarifikasi bilang saya tidak pernah menjadi juri di lomba seperti ini begitu.
Makanya itu kadang kalau misalnya kalian mau share infonya, jangan lupa tag penulisnya. Toh, misalnya jurinya An Mansur atau jurinya misalnya saya tuh, contoh gini dong. Jurinya Bata atau Batara Alisra. Nah, TK. Sama tuh saya tidak pernah merasa menjadi juri. Berarti patut dicurigai itu. Kayak begitu. Kemudian yang ciri-ciri selanjutnya adalah waspada kalau di lomba itu kita disuruh misalnya share ke 10 temanmu. Kemudian jangan lupa tag akun ini. Tag 10 temanmu. Ya, itu bisa saja menjadi strategi marketing. Tetapi patut kalian curigai kalau banyak juga event lomba siluman yang seperti itu. Yang tag 100 orang teman, tag 10 orang temanmu, misalnya tag 10 orang temanmu. Share ke grup-grup. Kemudian foto kirim bukti kalau sudah share. Nah, di satu sisi memang mungkin komunitas yang baru muncul dan butuh untuk dipromosikan itu komunitasnya, dan hal itu wajar Ji, karena kadang FLP juga melakukan hal yang seperti itu. Tetapi sayangnya sayang sekali banget ini banyak juga komunitas siluman atau event-event siluman yang menggunakan cara tersebut, sehingga kayak aduh susah kayak begitu. Nah, tadi itu 7 ciri-cirinya dan mungkin teman-teman bisa menambahkan itu juga beberapa yang bisa saya rangkum. Waspadai kalau misalnya ada lomba yang ke-7 ciri-ciri ini tuh ada semua di situ. Berarti ini Baranasam ini event siluman ini pokoknya skip itu lomba, dan kalau perlu share ke kalau ini event siluman. berbahaya sekali. Nah, ini admin gaul pernah memang kepikiran mau bikin event siluman. Nah, semoga yang ku kasih ini kalian tidak terapkan untuk bikin event siluman. Karena apa, Di? Sebenarnya bukan, saya juga tidak menganggap mereka ingin melakukan event siluman apa, Di? Bisa jadi ada motif lain, misalnya mereka tidak tahu kalau oh ternyata ini event siluman. kayak misalnya tapi susah juga sih, karena memang event siluman itu kalau dari niatnya memang terniat sekali pasti melakukan segala tindakan untuk menipu. Jadi mungkin ini admin gaul bisa mengurungkan niatnya untuk bikin event siluman. Karena event siluman adalah sebuah penipuan. Ya Allah. Nah, sebenarnya tuh teman-teman, ada hal penting lain selain event siluman yang bisa kita diskusikan, tetapi berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Kalau saya menurutku bukan ada beberapa event yang sebenarnya bisa digolongkan ke event siluman, tapi bisa juga tidak. Misalnya, dan ini sebenarnya yang paling berbahaya dari event-event siluman ini, karena kalau event siluman mungkin masih kita sadar sih kalau kita tertipu, sadar sih bahwa ini penipuan. Tapi ada beberapa event yang karena dia berada di area abu-abu, tidak jelas apakah bisa dibilang penipuan atau tidak. Malah menurutku ini justru yang lebih berbahaya. Kalau saya pribadi, kalau mau pakai pemikiran idealku ini, ada beberapa event yang menurutku justru yang harus kita hindari. Yang pertama adalah event antologi, event antologi. Ini yang menurutku sekarang malah lebih banyak daripada event siluman ini. Dan saya akan lemparkan ke forum apakah ini mau kita sebut sebagai event siluman atau bukan. Tetapi event antologi yang berbahaya itu misalnya seperti ini. Dia suruh kita dia buka dibuka eventnya, yaitu kirimkan karya berupa cerpen dengan temanya misalnya cinta atau tema cinta misalnya. Terus tapi kita harus bayar.
Kita harus bayar begitu. Kita harus bayar untuk ikut itu eventnya tuh, untuk ikut itu event antologinya. Misalnya 15.000 per satu karya, 15.000 per satu cerpen, begitu. Nah, misalnya jadi kalau kita mau kirim 2 cerpen terbit di antologi itu, maka kita harus kirim 30.000, toh, misalnya. Nah, taruhlah kita kirim, toh, 15.000. Kemudian ada pengumumannya, selamat kepada 40 orang terpilih yang karyanya akan dibukukan di dalam antologi bersama cerpen bertema cinta. Bagi teman-teman penulis yang ingin mendapatkan karyanya, silakan kirim 50.000. Jadi kayak seolah-olah tuh itu karya tak. Tapi kalau mau punya itu bukunya, harus kirim harus beli itu bukunya begitu ya. Ngerti maksudku? Misalnya saya kirim cerpen. Saya kirim cerpen. Saya bayar 15.000 untuk diterbitkan. Ya, terbit kemudian terpilih namaku sebagai salah seorang penulis antologi cerpen itu. Berjudul Indahnya Suasana Pantai, misalnya tuh. Indahnya Suasana Pantai. Nah, kemudian itu kan ada karyaku di dalam itu antologi, ada karyaku. Nah, kemudian saya mau dong bukuku. Bilang, oh iya, bagi penulis yang ingin menerima karyanya, mengambil karyanya, silakan transfer 50.000 untuk memperoleh karya itu. Itu kan kayak seolah kau beli bukumu sendiri. Tidak merasa aneh kok itu. Ya, lucunya adalah banyak orang yang fine karena mungkin dana tahu, tapi kalau saya pribadi kayak sejujurnya itulah kebodohan. Masa kau bayar 15.000 untuk diterima cerpenmu tuh? Terus itu baik kalau ada seleksinya, kalau tidak ada seleksinya kayak apakah 15.000? Kemudian karyamu dikirim dapat kok karyamu 50.000, kayak what? Lucu gitu. Kecuali karya itu merupakan karya yang dirembuk bareng. Maksudku seperti ini. Penerbitan itu biasanya punya rencana untuk mensosialisasikan penerbitannya, sehingga dia kayak butuh sesuatu yang membiayai ongkos penerbitannya itu. Jadi kayak makanya itu butuhkan uangmu semua untuk terbit di antologinya yang jadi kayak seolah-olah kayak ini penerbit bikin event untuk lomba antologi dan kau yang karyamu pakai toh, dan uang yang kau kirim itu 50.000 itu yang pakai sebagai ongkos cetak karyamu, dan kemudian kirimkan ke itu karyanya dengan harga cetaknya saya 35.000 dan kau transfer 50.000. Ya berarti 15.000 ini untungnya ke penerbit. Jadi kayak seolah-olah ini penerbit menjaring mangsa supaya penerbitnya ini terpakai. Nah, keuntungannya bagi penerbit adalah pertama tentu untung kini penerbitnya. Untung kini penerbitnya karena ada buku lagi yang diterbitkan, berjalan ki roda industrinya ini penerbit. Yang kedua, untung secara finansial 15.000 itu. Dan yang ketiga, tersosialisasikan ki penerbitannya. Padahal penerbitannya itu penerbitan, kalau sudah begini ini berarti penerbitannya ini penerbitan abal-abal tuh, tidak jelas dan moji cari uangmu gitu. Makanya berhenti nih teman-teman ikut lomba yang ikut event-event antologi yang kalau misalnya mau kau terima itu bukunya kau berbayar. Kecuali lagi misalnya misalnya ke FLP. Pertama, FLP itu bukan penerbitan. Jadi kayak ada komunitas yang memang mau merangkum karya-karya orang-orang tertentu, karya-karya orang-orang di kader itu, kader-kader di organisasi itu, mau dilihat siapa yang bagus, siapa yang tidak, dan karena misalnya organisasi macam FLP kan kita tidak punya anggaran yang besar untuk mencetak sebuah antologi, makanya beberapa proker antologi kita itu yaitu kesepakatannya penulis-penulis di dalam antologi itu. Misalnya, oh ya kita nanti nih biayai bersama kita biayai bersamin antologi tak, gitu.
Jadi misalnya kayak kemarin toh FLP Makassar, periodenya Kak Dayat, FLP Makassar bikin antologi malam yang apa? Yang launching tahun lalu itu. Apa judulnya tuh? Menghitung Kelahiran Bintang. Nah, itu kan penulisnya yang sepakat bahwa oke, nanti ini antologinya kita biayai bersama nah. Jadi pertama tidak ada biaya pendaftaran dan itu diseleksi ketat, begitu diseleksi ketat siapa-siapa yang akan terpilih dan bukunya itu menjadi miliknya penerbit dan ini jelas niatnya begitu. Niatnya itu adalah ingin mengembangkan minat kader, ingin melihat kader siapa sih kader-kader bagus dalam penulisan puisi, sekaligus kalau kalian masih ingat apa yang saya bawakan di awal-awal materi tadi, sekaligus menampung aspirasi atau minat semangat penulis-penulis pemula yang menggebu-gebu itu begitu. Ada wadahnya dan diwadahi di tempat yang tepat. Yaitu bukan antologi yang abal-abal. Tapi kalau misalnya kalian kirim antologimu, kirim karyamu ke antologi event-event antologi tidak jelas yang diadakan sama lomba, ya diadakan sama penerbit-penerbit tidak jelas. Ya begitulah, kayak merugikan sekali begitu. Nah, kemudian yang patut kalian curigai juga adalah meskipun kalian tidak dimintai biaya untuk mengirim karya, tetapi kalian disuruh misalnya tag 10 temanmu, 10, 20 temanmu, berapakah temanmu itu tag di Instagram, share infonya di story, di feed, di mana-mana, dan ujung-ujungnya kalian dikasih disuruh lagi beli itu karya, ya sama Ji. Pokoknya kalau kalian ikut antologi oleh penerbit tidak jelas dan ujung-ujungnya disuruh kok beli gitu karyanya sendiri, beli karyamu sendiri, jangan ikut. Kecuali oleh penulis komunitas yang memang terpercaya macam FLP atau ISM misalnya atau Kata Kerja yang memang punya niat bergelut di bidang literasi dan bukan bisnis. Nah, kemudian contoh event ketiga lagi yang menurutku harus kalian hindari adalah sebenarnya saya pribadi sih tidak terlalu ingin, tapi ini sebenarnya terserah sih mau kok ikut atau tidak. Contoh yang ketiga ini, ada kan biasa event yang hadiahnya itu cuman buku antologi. Juara 1 memperoleh buku antologi. Misalnya tuh ada penerbit, taruhlah misalnya penerbit jomblo selamanya misalnya tuh, penerbit jomblo selamanya. Nah, ini penerbit jomblo selamanya bikin lomba cerpen tuh. Nah, juara satunya mendapatkan e-sertifikat, yang kedua mendapatkan voucher belanja buku di penerbit jomblo selamanya, dan yang ketiga memperoleh paket buku terbitan jomblo selamanya. Apa ini? Coba tuh. Maksudku, hadiahnya tuh kayak, iya sama itu bilang dibeli gitu karyamu, dibeli ke penerbitanmu, kayak ya syukur-syukur kalau penerbitanmu bagus. Jika penerbitanmu juga penerbitan itu juga bilang penerbit yang cuma mau cari untung dan tidak jelas, ya mending dihindari teman-teman, please hindari itu. Nah, kemudian yang keberapa ini? Contoh yang keempat atau yang kelima, aku lupa ini. Contoh yang keempat atau yang kelima yang mungkin kalian harus hindari adalah sekarang itu ada saya lupa dan saya tidak mau sebut nama penerbitnya apa. Saya nanti kena ke head speech tuh, apalagi di record gini. Pernah kok tidak dapat info lomba, bukan lomba sih, kayak info antologi tuh, info antologi. Misalnya temanya bulan ini tentang hujan toh. Kemudian ada sempat share di Anuko. Saya bacakan ku dulu. So masih ada Ji. Tuh ini ada sekarang akun Instagram toh, akun Instagram yang saya plesetkan namanya saya pleset namanya menulis bareng biro. menulis bareng biro tuh. Itu sebut saja menulis bareng biro. Nah, ini akun
dia kayak posting ki info antologi toh, posting ki info antologi. Kemudian bisa kulihat gini. Ini kan ada banyak nama toh, ada banyak nama di antologinya. Toh ini semua nama-nama orang yang mengirimkan karya di dalam antologi ini. Toh, jadi ada banyak nama, bla 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 bla. Tapi di atas toh, di atasnya itu ada lagi namanya satu orang. Ada namanya satu orang. Nah, nama satu orang ini itu ternyata salah satu orang yang menulis yang ada namanya di sini. Yang ada namanya di sini. Jadi salah satu orang yang ada namanya di sini itu dipasang di atas. Dipasang di atas. Nah, lucunya adalah ini kan misalnya toh ada orang namanya, misalnya ini toh kalian semua ini Aminul Arif, Sandi Rossoneri, Akbar, Indah Safina, Ridwan Jasmawi, toh itu bikin ki antologi toh, dan nama-nama semua ini terpasang ki di depan. Nah, lucunya ini penerbit toh ketika misalnya Sandi Rossoneri yang mau share ini bukunya, toh maka Sandi Rossoneri ini pasang ki namanya di atas, Sandi Rossoneri. Nah, ketika misalnya Hasnan Sutadi yang share kini bukunya di sosmed, namanya yang di atas itu adalah Hasnan Sutadi. Nah, ketika misalnya Mus Mulyadi ini share kini bukunya, ya namanya Mus Mulyadi yang terpasang di sini. Yang seolah-olah dia penulis utamanya. Seolah-olah dia penulisnya. Begitu. Nah, menurutku ini adalah suatu bentuk suatu bentuk pengkhianatan. Mahalnya lagi harganya, astagfirullahaladzim. Ini yang saya dapat share-nya. Buku ini itu ditulis oleh orang-orang yang menurutku yaitu tadi yang tidak punya yang punya semangat yang meluap-meluap tapi tidak punya wadah. Akhirnya ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan semangat itu untuk keuntungannya sendiri. Dan bayangkan kok ini satu buku yang ditulis oleh entah siapa semua ini yang baru belajar menulis, tanda kutip itu orang-orang yang baru belajar menulis. Saya tidak salahkan ini orang yang belajar menulisnya, saya tidak salahkan. Mereka cuma butuh wadah yang tepat dan tempat belajar yang tepat. Tapi kalau begini caranya, orang-orang yang seperti ini kayak memanfaatkan kini orang. Bayangkan kok, satu buku ini harganya 85.000. 85.000. Yang ditulis oleh puluhan orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih 50 orang yang tulis. Bayangkan kok. Lebih 50 orang. Lebih 50 orang yang tulis. Harganya 89.000. Harga promo 69. Tentu harga yang tidak murah tentu saja. Tapi kalau kubandingkan misalnya dengan bukuku sendiri tuh yang di seberang gelombang yang susah payah saya tulis dari 2014 sampai 2019, bukuku itu 50.000 sih harga. Dan ini 69 harga promo. 69 harga promo. Harga asli 85.000. Dan yakin kayak ini ongkos cetaknya pasti tidak lebih dari 50.000. Tidak lebih dari 50.000 ongkos cetaknya ini. Karena saya kerja di penerbitan, tuh. Saya editor di Sofia. Jadi saya tahu ini ongkos penerbitan ini, main-mainnya ini penerbitan ini seperti apa ini. Nah, hal aneh sekali menurutku begitu. Kayak sayang sekali kalau misalnya kalau ada teman-teman yang terutama anak FLP dan teman-teman yang meskipun bukan anak FLP tapi punya semangat menulis yang tinggi, tapi kalau jatuh ke hal-hal seperti ini itu sayang sekali begitu. Nah, ada lagi sebenarnya yang kelima, tadi kan keempat. Yang kelima itu yang patut juga kalian curigai. Saya mungkin ini bukan Jivan Sulaiman sebenarnya sih, tapi menurutku selalu saya pertanyakan benar jika ini
misalnya tuh akun sosmed saya palsukan lagi nah, event pemburu Indonesia. Pernah dengar event pemburu Indonesia? Event pemburu Indonesia. Nah, ini enggak tahu ini hadiahnya fantastis tuh, jalan-jalan ke luar negeri. Saya tuh sering sekali di-tag jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang foto-foto dengan salju tuh. Tapi saya kok merasa aneh ya. Itu yang juara kayak tidak pernah kadengarki tidak pernah kadengarki namanya sebelumnya dalam dunia. Misalnya tuh kan itu sering buat lomba cerpen sama puisi. Mungkin ada juga esai. Tidak pernah kadengarki sebagai cerpenis. Dan tidak pernah kadengarki lagi setelah dia juara, tidak pernah lagi dengarki ada karya-karyanya. Kayak mencurigations. Mencurigations gini begitu. Entahlah. Maksudku mungkin karena saya tidak mau juga menuduh, tapi kalau misalnya ini event pemburu Indonesia mungkin punya cara-cara lain untuk menerbitkan atau mendapatkan juaranya, tetapi kayak tidak lazim gitu. Pernah aku misalnya lihat macam, atau misalnya Aminul Arif, karena kan masih sering ke ISM kah Amin? Selama pandemi Kak, kayaknya enggak pernah selama pandemi karena masih dilarang bertemu. Tidak online begitu, enggak online. Enggak juga Kak, tapi cuma fokus di bacaan saja. Iya. Nah, pernah Kak misalnya macam akun event pemburu Indonesia, tentunya itu maksudku siapa itu akun event pemburu Indonesia, enggak mau tahu. Enggak pernah dengar. Bahasa Inggrisnya pemburu apa tuh? Event Sama. Indonesia. Ada di Instagram. Oh iya, saya tahu yang logo biru. Hah? Yang ya itu. Ku cek dulu logonya. Bagaimana kayak itu event? Ya itulah. Yang itu Iya, yang warna biru itu tuh, yang warna biru itu. Saya malahan Kak kayak diteror di emailku. Sekali mengira Karena terus di nah, Indonesia. maksud kita tuh ini event pemburu Indonesia dia bagus sih sebenarnya, tapi terkadang dia posting ada lomba ada mungkin lomba tertentu yang kayak cerpen sama puisinya yang hadiahnya tuh kayak tidak tidak terkenal siapa ini begitu yang juara begitu. Bagaimana kayak ini? Betul jika ini. Mungkin kalau yang lainnya macam pertukaran pemuda mungkin masih karena kan ini event pemburu Indonesia kan setauku dia kayak macam sosmed yang menampung banyak informasi begitu, entahlah ya. Jadi menurutku saya juga tidak mau bilang bahwa ini termasuk yang abal-abal dan penipuan, tidak, karena banyak hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari akun itu. Tetapi bagi kalian yang misalnya bergerak di bidang sastra, mungkin kalau ada lomba-lombanya yang mengincar mengincar juara-juara cerpen atau puisi, menurutku kalau saya pribadi tidak pernah mau saya ikuti begitu. Meskipun hadiahnya yang dibilang Mus Mulyadi nakala hadiah lomba kementerian. Jalan-jalan ke 5 negara. Selatan. Bagaimana nih kayak event misalnya itu betul, yang harus kalian pikirkan adalah siapa sih yang ada di situ dan siapa sih yang ikut lomba-lomba itu. Bayangkan kalau misalnya saya pribadi menganggap ISM Institut Sastra Makassar itu sebagai sekumpulan orang-orang penulis-penulis hebatnya di Sulawesi Selatan ada di situ atau di ISM itu. Dan kalaupun misalnya penulis-penulis hebat itu tidak pernah membicarakan
EHI yang dibilang musim jadi EHI ini, event pemburu Indonesia ya. Ya berarti menurutku tidak bisa dibilang sebagai sesuatu yang bergengsi. Karena mereka itu tolak ukur tak. Jangankan di SM, di FLP saja itu EHI itu kayak tidak pernah dibahas gitu. Karena apalagi saya selalu kutip kata-katanya Kak Wawan, bilang tidak usah ikut kalau berbayar, ya tidak usah ikut kalau berbayar. Dan kebanyakan itu EHI kan berbayar gitu. Kebanyakan ininya lomba-lomba menulisnya, jadi kayak aduh. Market yang lomba-lomba menulisnya. Tuh saya cari lagi, ada pernah natik lagi temanku itu. Mungkin bisa dilempar dulu Kak ke peserta dulu. Sempat ada yang mau berbagi pengalaman atau cerita terkait lomba-lomba yang itu tadi. Ya, sepakat. Bertanya Ridwan. Oh ini, Ridwan ini Andi FLP mana? Ridwan FLP. Oke, jangan perkenalan kok. Apa? Ya, perkenalan dulu. Ya tahu Ridwan Jasmawi. Iya Kak. Iya. Ya, coba. Di mana tuh? Lomba yang nge-share temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Kak sedikit bertanya tentang apa yang dibahas tadi ini, karena sedikit lambat tadi Kak karena di perjalanan. Jadi langsung saja pertanyaan saya Kak. Kan sebelumnya saya pernah ikut lomba juga Kak, kayak event-event begitu yang di sosial media yang disebarkan di Instagram. Ridwan ini FLP, anak FLP bukan? Iya Kak, FLP Umi Kak. Oh iya, terus sebelumnya pernah ikut juga event-event Kak yang disebarkan di Instagram itu kayak antologi cerpen. Ya, pernah saya ikut 1 kali. Terus saya daftar, terus datanya di verifikasi, tapi info selanjutnya itu sudah tidak ada Kak, sudah hampir kayak 1 bulan baru muncul lagi Kak begitu. Lama baru ada bilang ini pengumumannya ini apa. Sudah tanya sudah verifikasi, baru saya kirim juga puisi Kak 1. Tapi itu nih lama Kak baru muncul lagi dibilang ini lakukan lagi kayak begini. Jadi itu pertanyaan saya Kak, itu kayak event-event begitu Kak, termasuk kayak event-event seluman begitu Kak. Maksudnya bagaimana tadi itu dia balas mau disuruh kok apalagi itu puisimu? Nah kirimkan juga kayak semacam link Kak, tapi selepas itu saya sudah isi, tidak ada info selanjutnya. Link apa itu? Kayak link kayak pendaftaran Kak, kayak begitu Kak, datanya yang karya tak mau dibuat kayak apa kayak begitu Kak. Oh, terus ada pengumumannya itu lomba? Tidak ada Kak, tidak ada pengumuman itu yang mulai lama ada, tapi lama sekali baru kayak mau masuk 1 bulan baru muncul kayak lagi begitu Kak. Oh, tapi 1 bulan itu pengumuman nih bilang ini juara 1, juara 2, juara 3 begitu. Nah itu dia karena tidak ada muncul kayak bilang ini yang juaranya, cuman karyanya sudah semua dikirim tapi tidak ada muncul ini siapa yang menang ini, itu dia masalahnya. Oh itu fix nih siluman itu siluman. Masa ada lomba tidak ada pengumumannya lucu. Tidak ada pengumumannya Kak. Waktu itu kau berbayar kah? Disuruh bayar tidak? Gratis Kak, gratis. Siapa yang adakan? Writer Academy, nama Instagramnya Kak dulu. Tahun 2019. Writer Academy di? Iya. Writer Academy. Oh ini Writer Academy ini yang sebagai ikut lombanya, tapi harus dulu ikut kelasnya dulu, tidak ikut apa yang 250 Oh iya, yang data sih mungkin ya kalau saya menurutku itu termasuk kisiluman kalau yang kayak begitu. Iya Kak, iya.
Ya. Ada lagi yang mau bercerita? Ya, depan masih ada teman-teman Bercerita yang atau ingin mau. langsung tanya jawab? Siapa tahu? Nah, ini Juana, kalau misalnya ada penerbit, bukan penerbit sih, kayak apa nih, kayak mungkin dari masalah sih ya, tapi saya pribadi karena termasuk ke orang yang menganggap literasi itu sesuatu yang tidak pantas, bukan tidak pantas sih, kayak tidak cocok untuk kita. Maksudku, orang juga jual buku kan untuk cari keuntungan, toh. Orang bikin penerbit untuk cari keuntungan, begitu. Jadi kayak termasuk bisnis sebenarnya, itu industri buku itu sebenarnya bisnis, dan tetapi bukan itu yang utama. Keuntungan dan bisnis dalam sebuah industri buku itu adalah konsekuensi, bukan orientasi. Jadi orang bikin penerbit itu mungkin memang ingin memperoleh penghasilan, tetapi atau orang bikin event lomba ya mungkin ingin mencari penghasilan di situ, tapi ada juga kontribusi yang dia berikan kepada masyarakat sebagai bentuk bagian dari pengembangan literasi di Indonesia. Tetapi ada memang orang-orang tertentu yang menurutku dia menjadikan industri, bukan industri, kayak itu tadi, itu semangatnya orang untuk belajar menulis, mengirim antologi, itu memang dia jadikan ke bisnis. Dan itu memang bisnisnya dia, dan dari sini kita pertanyakan secara moral, apakah itu secara moral mungkin etiskah atau tidak etiskah? Kalau saya menurutku agak tidak etis begitu, karena lain-lain saya rasa kayak misalnya ada tuh istilah writerpreneur ya, writerpreneur. Kayak bagaimana di writerpreneur itu kayak maksudku beda-beda pendapatnya orang, tapi kalau saya tuh writerpreneur menurutku kayak di sini nih yang aku bilang, apakah hal semacam itu memang etis atau tidak, tapi itu akan kita diskusikan di lain kesempatan. Dan yang harus kalian waspadai adalah writerpreneur yang memang mau uangmu banget, mau banget uangmu, kayak itu tadi. Itu yang penipu event siluman itu writerpreneur itu. Karena menggunakan dunia writing, kepenulisan untuk preneur, untuk mencari keuntungan. Kayak begitu tuh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi bagaimana tuh Kak implementasi lomba yang harus itu? Apakah mungkin saya komunitas yang terpercaya tentang akun Instagram dan saya bisa berkumur-kumur ke masalahnya. Putus-putus suaranya Kak Teta. Di kolom chat saya. Di chat saja. Terus di chat. Yang Kak Bata plesetkan tadi menulis pertanyaannya Musfira. Menulis barang biro. Itu masuk nih kayaknya writerpreneur. Iya ini writerpreneur ini jelas. Sebenarnya apa nih yang sekali lagi kita tidak berbicara apakah writerpreneur itu persoalan etis atau tidak etis. Yang tidak etis adalah karena tahu sebenarnya penerbit itu juga writerpreneur. Jadi kayak usaha penerbitan itu kan namanya pengusaha atau mau cari uang, tapi ya tidak gitu juga kali menggunakan penulisan untuk mencari uang. Toh. Nah kalau yang tadi ini yang dibilang Vira yang menulis bareng biro itu ya itu menurutku writerpreneur yang mau Kak bilang kurasa di Instagramnya itu gini amat sih cari duit Pak. Kayak masalahnya adalah ada beberapa temanku pribadi yang memang bukan kiana FLP dan apa nih yang kayak sangat bangga nih dengan nge-share gitu, ada nih bukuku.
toh, nah tulis namanya di situ. Di atasnya itu tadi, nah share me si Fulan, misalnya itu si Fulan. Tapi ternyata itu antologi, tapi seolah-olah itu adalah buku pribadi. Itu kan kayak semacam apa nih? Semacam tanda kutip, semacam pembodohan terhadap diri sendiri tuh. Kayak gimana? Aduh. Ya ini yang menulis bareng biru ini agak menurutku agak itulah admin gaul. Jadi bagaimana ciri-ciri event non siluman yang apa ini? Ciri-ciri event non siluman yang harus diikuti, Kak? Adakah mungkin rekomendasi akun di Instagram atau penyelenggara yang terpercaya bisa diikuti lombanya? Saya kira tadi sudah nih saya jelaskan di yang non siluman itu ya, yang kebalikannya tadi sama yang saya jelaskan. Yang pertama, kalau dia gratis, toh gratis. Pokoknya kalau dia lomba gratis, eksekusi. Yang kedua, lihat siapa yang siapa yang siapa penerbitnya atau siapa yang adakan kalau yang adakan misalnya macam komunitas besar macam FLP, ISM, Kata Kerja, atau misalnya HMJ itu bisa HMJ kan biasa juga bikin event tuh kayak HMJ bahasa dalam rangka bulan bahasa misalnya. Itu anak UNM biasa bikin lomba tuh, kayak kemarin anak UNM bikin lomba cerpen, lomba puisi. Ada juga anak UGM juga itu sering bikin lomba tahunan HMJ Fakultas Ilmu Budaya UGM itu sering juga bikin lomba badan bahasa kayak begitu, pokoknya yang memang bagus-bagus lah. Atau kalaupun dia komunitas literasi, itu harus dicek dulu, cek Instagramnya apakah benar jika komunitas atau tidak gitu. Kemudian jangan, kalau saya pribadi hindari semua yang berbayar. Terus selanjutnya coba cek ininya juri-jurinya siapa, dan apa lagi ya, pokoknya seperti itu. Kalau mau dibilang rekomendasi akun Instagram penyelenggara yang terpercaya, susah sih karena saya juga termasuk orang yang jarang begitu, jarang mengecek satu-satu info-info lomba, apalagi di event pemburu Indonesia itu saya kayak pantengin nih saja setiap ada, cari saja hashtag atau tagar lomba menulis. Nah, biasanya kan itu banyak muncul pamflet. Nah, di situ seleksi satu-satu. Lihat satu-satu, oh ini. Lihat yang adakan siapa. Kalau yang adakan organisasi yang jelas, bagus dewan jurinya, gratis, ikuti saja. Tapi kalau tadi yang ciri-cirinya itu skip nih. Seperti itu. Jadi sejujurnya tidak bisa Kak menyarankan akun-akun secara pribadi. Cukup ikuti itu tagarnya, lihat pamfletnya, lihat siapa yang adakan, lihat dan lain-lain yang sudah kita bahas tadi. Kemudian Vira, pernah Kak ikut tahun 2018 kayaknya, dan baru Kak nggak pas ikut ini diskusi, saya cek ulang IG-nya, dia tulis di atas namanya beda-beda. Selamat Vira. Setidaknya ini adalah kayak pembelajaran begitu, dan sebagai penulis pemula saya tidak pernah menyalahkan penulis untuk ikut yang seperti itu. Yang saya salahkan adalah orang-orang yang menggait yang kayak semacam itu. Nah, dan ini industri itu tidak bisa lepas dari maraknya penerbitan abal-abal sekarang. Penerbitan indie yang abal-abal. Kalian pernah bayangkan ada riset tahun 2019, riset tahun lalu, itu kan minat baca Indonesia kan itu rendah toh, yang peringkat 42 kah, 40 dari berapa negara begitu. Tetapi di sisi lain tingkat penerbitan buku di Indonesia itu tinggi sekali. Jadi kayak dalam 1 tahun itu Indonesia menerbitkan puluhan ribu buku dalam 1 tahun yang ber-ISBN, dan sangat timpang gitu. Jadi di satu sisi itu rendah minat bacanya orang Indonesia, tapi di sisi lain setiap tahun itu ribuan buku diterbitkan gitu.
Kenapa? Kenapa? Ya karena menerbitkan buku di Indonesia itu sangat gampang sekali. Dan sayangnya gampangnya industri perbukuan kita itu tidak dibarengi dengan menjaga kualitas karya-karya yang terbit itu. Ini yang menjadi masalah. Dan kenapa bisa banyak karya-karya yang terbit dan tidak berkualitas? Karena penerbit abal-abal itu tadi yang saya bilang, penerbit abal-abal yang tadi saya bilang itu, ya mereka cuma mau uangnya kalian. Bikin antologi atau menerima naskah. Ketika naskah kalian masuk, ya selama kalian punya uang, ya langsung saya diterbitkan. Tidak diedit, tidak dikurasi. Menurutku tidak ada integritasnya, dan kalau bahasa Islamnya tidak ada izahnya itu penerbit. Kayak bukan ku penerbit, tapi percetakan jago saja. Ngerti maksudku? Kayak misalnya tuh penerbit apa tuh? Penerbit Jomblo Setia dengan Jomblo misalnya. Ada buku, ada orang kirim naskah langsung diterbitkan. Ya apa bedanya kau dengan percetakan? Ya penerbitan itu harus punya integritas, dan penerbitan harus menjaga kualitas karya, karena itu di situ filternya karya-karya yang dilempar ke masyarakat begitu. Betapa bodohnya itu kalau misalnya orang yang sejujurnya tidak punya kualitas menulis, kemudian dia kirim karyanya dan langsung diterbitkan, dan kemudian dibaca sama orang, dan kemudian orang-orang akan bilang oh ini bagus, yang baca juga tidak mengerti tidak mengerti dunia perbukuan, ya piti bagus ini karena temannya mungkin begitu. Padahal tidak seperti itu. Bagus kalau misalnya penulis pemula yang mengirimkan karyanya, dan ketika dikritik kemudian buku selanjutnya dia berkembang setahap demi setahap, itu bagus. Tetapi kalau misalnya ada orang yang kirim terus karyanya di penerbit tidak jelas, yang tidak dikurasi, ya itu sama saja dengan merepetisi kebodohan gitu. Nah, makanya tuh ada beberapa penerbit indie yang menurutku bagus. Misalnya macam Sofia tuh, ini promosi. Tapi di Sofia itu betul-betul kau punya uang belum tentu karyamu diterbitkan. Kalau bahkan kawan direkturnya tuh, kawan bilang, pokoknya kalau jelek langsung saja skip. Kan banyak biasa masuk naskah tuh di Sofia dan difilter oh ini tidak bagus. Nah, sama dengan misalnya penerbit Kabisat yang baru diterbitkan sama anak-anak ISM. Ya itu menurutku nanti akan jadi penerbit yang sangat bagus gitu. Menyaingi penerbit-penerbit lain. Penerbit ini yang bagus juga misalnya Exchange. Exchange itu dia semi indie semi mayor. Jadi kayak bisa indie bisa mayor. Indiva bisa semi bisa mayor. Sama dengan Sofia sebenarnya bisa semi bisa mayor. Tapi lebih banyak indinya. Nah, kualitas karya ini pun yang saya tanamkan di beberapa di website yang kukelola atau yang baca bata, yang www.bacabata.com. Nah, ini website yang saya kelola, dan banyak orang mengeluh, Kak, kenapa tidak terbit di karyaku yang saya kirim? Ya karena jelek ya karyamu. Astagfirullah. Maksudku tuh ada orang yang sampai berkali-kali kirim ke emailku, dan saya kirim balik, oh ini belum kecocok, tidak bisa kayak begitu. Jadi kayak merasa, Kak, aduh, seperti itulah gitu, seperti itu kegelisahan di dunia penerbitan, di dunia lomba dan lain-lain, termasuk di website. Nah, ini juga penting. Website itu sekarang menjadi salah satu ihwal yang bisa kalian perhatikan. Karena biasa itu komunitas kan ada websitenya, dan lomba kan biasa kalian diposting di website. Nah itu kalian bisa lihat apakah websitenya itu bagus atau tidak. Apalagi misalnya kan ada website yang memang menerima naskah tuh, kayak baca bata, basa-basi misalnya tuh, basa-basi.co, maghrib.id, yang kayak begitu tuh bagus. Next, pertanyaan lagi apa nih? Saya sering ikut lomba di IG gratis. Daftarnya, tapi setelah terpilih, puisiku disuruh bayar. Ya ini termasuk yang kita bahas tadi. Dan kayak, lombanya gratis, tapi kalau terpilih disuruh bayar. Loh,
Loh, sebentar. Kok bisa? Itu kan makanya itu harus diperjelas itu semuanya. Apakah disuruh ada bayarannya kah atau bagaimana? Apakah termasuk hak ciptanya yang tadi saya bilang? Apakah hak ciptanya itu menjadi milik kita atau menjadi miliknya penerbit atau menjadi miliknya siapa begitu? Itu yang perlu diperjelas. Even di Right Future ada kan Instagramnya tuh mana? Pernah An Mansur abal-abal juga itu kah? Seperti yang saya bilang, tidak bisa kita langsung bilang ini sesuatu abal-abal atau tidak. Right Future, ku cek dulu. Right Future. Kenapa tidak ada akunnya? Right Future. Oh, entahlah. Nah, kalau ini juga harus kita kemungkinan kalau misalnya Kaan yang jurinya ya bisa jadi bukan kalau mungkin bahas event siluman atau bukan event siluman. Kalau misalnya juri-jurinya bagus. Tapi kalau misalnya jurinya konfirmasi bahwa saya tidak pernah diundang sebagai juri, ya berarti itu siluman. Tetapi kalau misalnya mau dibilang abal-abal atau tidak, ya itu tidak bisa ditentukan dari siapa jurinya. Ya karena kan misalnya Kaan misalnya dipanggil sebagai juri, ya dia datang saja sebagai juri dan dibayar. Ya dia tidak mungkin Kaan tidak peduli kalau ini event sekali aja atau tidak. Tapi menurutku kalau ada event yang jurinya bagus, macam An Mansur atau orang-orang lain itu wajib kalian ikuti. Wajib. Selama gratis. Nah, next ini pertanyaannya Hasnan. Pertanyaannya Habib. Kenapa Habib? Salah send Ki, Kak, kayak private ke saya Ki ternyata untuk Ya. Jadi ku resend ke sini. Oh. Saya mau bertanya, misalnya ada salah satu buku yang dijual di IG terus judulnya sangat wow dan harganya sangat mahal. Bagaimana cara mengetahui bahwa bukunya itu sesuai dengan harga dan bermanfaat bagi pembaca? Karena ada beberapa teman yang beli buku itu mahal, harganya tapi isi bukunya itu lain-lain. Tunggu. Nah, kucern dulu pertanyaannya ini Habib. Ada buku yang dijual di IG terus judulnya sangat wow. Maksudnya ini sangat wow bagaimana nih? Maksudnya bagus judulnya begitu atau menarik judulnya begitu ya? Terus harganya sangat mahal. Bagaimana ya kalau harganya mahal ya? Ya sudah, masih banyak buku bagus yang mahal. Nah, ini juga menjadi mungkin PR bagi kita semua. Karena untuk tahu sebuah buku itu bagus, maka biasanya tuh kita lihat siapa penulisnya. Toh? Saya tidak mau tanda kutip kayak gambling membeli buku yang tidak saya kenal penulisnya begitu. Atau tidak saya tahu sepak terjangnya ini karya-karyanya. Makanya saya tidak pernah beli buku di Instagram macam bahkan Firsa Besari pun, Kurniawan Gunadi pun bukan beda Ki. Kayak Firsa Besari itu menurutku bukan genreku, jadi kayak enggak mau beli Ki. Terus misalnya saya lihat dulu siapa penulisnya, misalnya kayak Faisal udah nggak pasti bagus. Nah, ini berarti menuntut kita sebagai pembaca yang baik itu untuk tahu siapa-siapa sebenarnya penulisnya Indonesia. Begitu. Misalnya kalau buku puisi pasti yang saya lihat itu pertama kalau apakah dia penulis yang saya tahu. Yang kedua kalau dia tidak saya tahu, saya harus tahu ini orangnya siapa. Bisa jadi misalnya bisa jadi orangnya belum terkenal, tapi karya-karyanya bagus. Nah, berarti ini bagus Ki. Misalnya karya-karyanya pernah dimuat di beberapa kantor, Fajar misalnya atau di mana, atau pernah misalnya dimuat di Basa Basi, atau pernah menang DKJ misalnya DKJ atau jebolan URWF atau jebolan MUF. Nah, yang kayak begitu baru kita beli kalau karya sastra. Tapi kalau yang lain-lain hampir bisa dipastikan. Kalau misalnya, apalagi kalau lihat IG-nya bukan penulis, kalau lihat postingan-postingannya masih
Masih banyak typo-typonya, typo-typo maksudku belum bisa membedakan antara sekedar dan sekadar, masih kacau ki penggunaan dinya, kapan dinya dipisah, kapan dinya disambung. Maka aku yakin ini pemula sekali dan menurutku tidak akan saya beli. Gitu. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan titipan dari peserta tapi tidak mau disebutkan namanya, dia lewat chat. Mungkin ini yang terakhir nih Kak, karena waktu di Sulawesi Selatan mau maghrib juga. Betul. Saya juga ini tengah malam nih. Pertanyaannya itu Kak, bisa dibilang ini adalah yang event siluman ini kan bisa dibilang ini adalah sebuah kejahatan dalam dunia literasi. Tetapi apakah hal itu bisa dikatakan sebagai bentuk kriminalitas yang bisa dipidanakan begitu Kak? Sebenarnya, kalau mau berbicara pidana atau tidak pidana, pertama, apakah ini bentuk kriminal? Ya, ini kriminal. Karena penipuan. Nah, apakah bisa dipidanakan atau tidak? Saya bukan anak hukum, jadi saya juga tidak tahu undang-undangnya seperti apa. Tetapi kalau itu penipuan dan seharusnya kalau dia penipuan pasti bisa dilapor ke kepolisian. Masalahnya adalah kemampuan polisi cyber kita itu belum sebagus belum bisa sampai ke level itu begitu. Apalagi misalnya kalau misalnya ada satu event tuh yang tadi saya bilang yang mungkin total kerugiannya ini peserta kalau dikalkulasikan 100 orang itu cuma 2 juta toh. Ya, maksudku 2 juta ini mungkin banyak, tapi bagi pihak kepolisian untuk mengusut ini 2 juta sedikit sekali Ji. HP-mu saja hilang, belum tentu polisi mau cari. Yang pernah kehilangan laptop misalnya, hilangnya laptop HP misalnya atau laptop yang harganya 5 juta misalnya, hilang dicuri di kosan dan Piko lapor ke kantor polisi. Apa dia bilang polisi? Paling dia bilang, "Mbak, biasa gitu ya. Nanti kita ini." Kayak di satu sisi juga skeptis karena tidak ditahu siapa siapa pelakunya. Pernah juga ada temanku yang kena modus, kalau itu kan pencurian, kalau ini mungkin penipuan lebih tepat. Misalnya penipuan saldo Gojek. Ada kan itu biasa yang ATM itu yang disuruh transfer, yang transfer ke sini dan temanku pernah malah kayak ditipu 1 juta kerugiannya nih temanku 1 orang karena itu penipuan Gojek, mengatasnamakan Gojek, sorry. Dan polisi cuma bilang, iya nanti laporannya akan kami masukkan, kami akan gabung dengan laporan-laporan yang lain. Ya, waktu itu dia bilang, dan ini di Bandung, bukan di Makassar, di Bandung. Bandung ini maksudku. Naik PT orang bisa sampai Jakarta atau ibu kota. Nah, dia bilang kepolisian Indonesia belum punya teknologi yang sangat mumpuni untuk melacak hal-hal yang seperti ini gitu. Dan dia bilang apalagi kalau misalnya kerugiannya cuma tanda kutip cuma 1 juta, 2 juta, yakin Kak itu bakal sia-sia gitu. Makanya kalau mau bicara apakah bisa dipidanakan, ya bisa. Persoalannya adalah apakah bisa terlacak atau tidak. Dan apakah polisi mau lacak atau tidak. Itu masalahnya. Seperti itu. Ya, oke lah Kak. Berhubung waktu juga di wilayah Indonesia Tengah ini sudah hampir maghrib. Dan tentunya sangat menarik ya diskusi kita kali ini karena begitu banyak wawasan ataupun pengetahuan kesadaran kita terkait dengan lomba-lomba yang tersebar di sosial media ini mungkin bisa menjadi sebagai bekal kita untuk lebih selektif lagi dalam memilih lomba-lomba. Sebelum saya tutup, ada closing. Closing statement, Di. Nah, saya mau langsung scroll ini chat. Jadi dibilang tadi Ilmi sebagai kesimpulan tuh banyak sekali penerbit abal-abal di IG. Benar, Ilmi ini yang bilang di chat bahwa banyak sekali penerbit abal-abal di IG dan memang seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kita harus hati-hati melihat penerbit-penerbit abal-abal yang ada di IG itu.
Kemudian yang dibilang sama Lydia ini, writethefuture.wtf, menurutku ini bukan tahu akun bagus ini, Write the Future. Kayaknya saya udah saya follow kita, tapi lumayan bagus sih saya lihat ini anunya, postingan-postingannya. Write the Future. What the fuck? Dan ada juga pengumuman juaranya, bagus kini akun. Kalau mau follow ini, Write the Future.wtf. Ini contoh akun yang bagus di IG. Itu cuma aku bilang. Oh ya, terima kasih Kak. Berhenti mau ikut lomba-lomba ndak jelas, itu Ji. Iya. Sama event-event antologi yang tidak jelas, berhenti mau. Kalau ndak kau tahu Ki, berhenti saja. Banyak sekali ilmu-ilmu baru ini Kak terkait dengan event-event abal-abal, event-event siluman. Ya, sekali lagi terima kasih Kak atas perkenaan waktunya untuk menyampaikan sedikit ilmunya terkait dengan event-event tersebut. Ada di dokumentasinya nih, dokumentasi. Bagaimana Kak Teta? Kak Teta itu Kak? Ada, aman. Sudah nih Kak? Aman. Aman nih tahu Kak, nanti di share di grup. Oke, mantap. Ya, oke lah. Terima kasih atas diskusi kita kali ini. Saya mewakili pengurus Forum Lingkar Pena Cabang Makassar mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman, dan saya juga mengucapkan banyak permohonan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam proses diskusi kita ini, dan semoga kita masih bisa berjumpa di lain waktu dengan diskusi yang berbeda. Salam literasi dan sekian, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Ya, oke. Makasih guys. Oke. Panggil lagi lah, diskusi lagi tuh. Thank you. Mantap, Makassar. Lanjutkan. Live ma.